Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan di alam dunia ini adalah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Apapun yang kita syukuri, baik itu isinya baik maupun buruk, kita syukuri. Dan kesempatan kali ini kita masih belajar ilmu mustalah al-hadis, masih memakai kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah punya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Yaitu kita sudah sampai bab hadis as-sahih. Silakan dibuka kitabnya. Sebelum memaknai kitab, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Pertama adalah memahami definisi hadis sahih, kemarin sudah saya maknai juga. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat yang menjadi syarat hadis sahih. Yang ketiga, mengetahui contoh hadis sahih. Oke. Hadis sahih, kemarin sudah saya maknain ittisalus sanad ya. Tuh, halaman 15. As-sahihu lughatan ziddul marid, bahwa sahih itu lawan kata daripada sakit. Kalau orang sehat, jadi sehat, dia orang sehat. Terus marid itu orang sakit. Dengan istilah hadis yang memang mencakup sifat-sifat diterimanya hadis, tapi sifat yang paling tinggi. Itu sifat-sifatnya itu apa aja sih? Ada 5. Al-awwalu ittisalus sanad, yaitu bersambungnya sanad. Kemarin saya tak langsung ngertiin, cuma sampai sini aja kan. Itu bersambungnya sanad. Wa mana hadzal ittisal ay yakuna kullu rawin minar ruwat qad sami'a amman fawqahu haqiqatan wa man fawqahu sami'a min alladhi fawqahu wa hakadza ila akhiris sanad. Jadi memang setiap rawi daripada perawi hadis sahih ini itu mendengar dari orang di atasnya secara langsung, secara benar-benar, yaitu mendengar langsung gitu. Lalu orang di atasnya itu juga mendengar dari orang di atasnya juga benar-benar mendengar langsung gitu. Itulah maksudnya bersambungnya sanad. Di sini dicontohkan misalnya dzalika qaulul Bukhari, perhatikan, enggak saya jelaskan aja. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'amul itsnaini kafi tsalatsah, rawahu Bukhari fi kitab al-At'imah. Jelasannya begini nih. Nih, coba kalian lihat nih. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, yang mendengar dari Rasulullah itu Abu Hurairah. Abu Bakar. Yang mendengar dari Rasulullah itu Abu Hurairah. Begitu loh. Pastilah Abu Hurairah kan seorang sahabat, pasti mendengar langsung dari Nabi. Udah nggak asing lagi gitu. Nah, terus Abu Hurairah ini gitu loh. Gurunya Al-A'raj. Nah, turun ke Al-A'raj gitu. Al-A'raj itu punya murid namanya Abu Zinad. Nih. Abu Zinad ini mendengar langsung dari Al-A'raj. Dan Abu Zinad ini menyampaikan kepada Malik, maksudnya Malik itu mendengar langsung dari Abu Zinad. Malik bin Anas ini, ya, pendiri mazhab Maliki. Dan Abdullah bin Yusuf ini mendengar langsung dari Malik. Nah ini runtutan begini inilah namanya sanadnya muttasil. Yang pasti Abu Hurairah nemuin Rasul di masa hidupnya. Al-A'raj nemuin Abu Hurairah di masa hidupnya. Abu Zinad menemui langsung Al-A'raj di masa hidupnya. Malik menemui Abu Zinad di masa hidupnya juga. Abdullah bin Yusuf menemui gurunya yaitu Malik ini di masa hidupnya gitu. Fahadza sanadun muttasil, inilah sanad yang muttasil. Wa makna dzalika, enggak usah diartikan. Wa makna dzalika anna Bukhari qad sami'a. Maknanya Bukhari ini telah mendengar min Abdillah hadzal hadis. Oh, jadi Abdullah bin Yusuf tadi
Itu di bawahnya lagi Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya salah satu adalah Muhammad bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf, bukan Muhammad bin Yusuf. Wa anna Abdullah sami'a min Malik hadal hadis. Abdullah ke atas mendengar Malik. Wa anna Malik mendengar Abu Zinad. Wa huwa sami'a minal A'rad. Sa'arad minal Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Wa hadza yaqtadi wujud ar-rawi fi zamanin alladhi qablahu wa wujud alladhi qablahu fi zamani man fawqahu hatta yumkina yatahaqqaqa sama'uhu min wattisalu. Ya maksudnya itu tadi Abu Hurairah sama Rasul itu bertemu langsung begitu, menemui Rasul ketika masih hidup. Terus ke bawahnya lagi itu siapa di A'raj itu juga menemui masa hidupnya Abu Hurairah. Salah satu gurunya A'raj itu kan Abu Hurairah gitu. Nih, pertama syarat yang mutasil atau sambung. Arti dari mutasil adalah setiap rawi dari semua rawi mendengar dari orang di atasnya dengan pasti. Dan orang yang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai akhir sanad. Ini contohnya ini dijelaskan secara gamblang di sini. Sama yang saya sampaikan. Atsani ya diartikan. Atsani yang kedua adalah rawi. Keadilan perawi. Keadilan perawi. Ayakuna hendaklah kullu rawin setiap rawi min ruwatil hadisi dari para perawi hadis fi dzalika sanadi di sanad tersebut adlan adil. Nah tadi nih misalnya tadi nih Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, Malik, Abu Zinad, Al-A'raj sampai Abu Hurairah itu semuanya terkenal adil. Syaratnya itu harus adil semuanya. Nah, adil itu apa? Wal adlu adapun adil huwa yaitu al-muslimu orang muslim, al-aqilu yang berakal, as-salimu yang bersih, minal fisqi dari perbuatan fasik, wasaghairil ausofi dan sifat-sifat kecil, sifat-sifat remeh, itulah al-khasisati yang hina. Al-khasisati itu yang hina. Adil itu maksudnya apa? Orang muslim pasti syaratnya kan rawi hadis itu masa yang rawi berakal, bukan orang gila maksudnya. Terus dia itu nggak pernah melakukan dosa-dosa besar yang membuat dirinya itu menjadi fasik. Ya misalnya mencuri, misalnya berbohong, itu kan semua dosa-dosa besar. Di samping dosa-dosa besar dia juga tidak melakukan dosa-dosa kecil yang remeh. Gitu. Ya maksudnya itu ya ibaratnya itu nggak melakukan sesuatu yang memang itu tidak dilakukan oleh seorang perawi yang tidak mesti tidak dilakukan seorang perawi. Ini adil ini tidak harus laki-laki ya, bahkan nih saya bacakan di sini udah diartikan wa kafir wal fasiq wal majnun wal majhul kullu haula'i laisu udula. Orang kafir, orang fasik, orang gila dan orang yang enggak ibaratnya itu biografinya enggak diketahui, dia lahir di mana, dia itu belajar sama siapa, dia enggak tahu, itu enggak diterima keadilannya. Bikhilafil mar'ati faya maqbulatur riwayah idza kanat muslimatan aqilatan salimatan min fisq. Nah, kalau perempuan itu bisa menjadi perawi syaratnya yaitu muslimah, muslim, berakal, enggak pernah melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Terus apa itu? Misalnya kan Sayyidah Aisyah, itu Ummu Salma dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya kalau zamannya Nabi kan ada hamba. Budak. Ada hamba ya budak boleh nggak diterima nggak riwayatnya? Boleh juga. Gitu. Jadi maksudnya ini dari keadilan rawi ini ya ibaratnya itu perjalanan hidupnya itu memang teratur, perjalanan hidupnya itu memang dia itu selalu melakukan hal yang baik lah gitu loh, akhlaknya itu.
Kedua, keadilan sang perawi, yakni setiap perawi dari perawi-perawi hadis dalam sanad tersebut harus adil. Adil adalah sifat orang muslim yang selamat dari sifat fasik dan pernik-pernik tabiat rendah, yaitu dosa-dosa kecil itu. Wa yabqa ishtiratul janibil ilmi anna la yazamu min kauni rawi adan shalihan taqiyan fi fi nafsihi ayakuna hafizan mutkinan fi riwayatihi wal aksu bil aksi la yazamu min kauni hafizan mutkinan fi riwayah ayakuna adan shalihan taqiyan. Nah, maksudnya itu yaitu tadi pokoknya intinya adalah tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Itu syarat beratnya menjadi seorang perawi hadis. Lidzalika ishtaratul ulama fi rawi yatahaqqaqu bi wasfin akhar wa kaunu hafizan mutqinan muhaqqiqan fi riwayatihi wa la yu'abbiruna anhu bi tamamil dhabt wa wasyat tsalits min syurutis sahih. Nah, misalnya dia itu tidak melakukan dosa besar tapi hafalannya lemah. Ada kan? Ada juga. Nah, oleh karena itu disyaratkan oleh para ulama untuk syarat yang ketiga itu sempurna hafalan. Gitu. Kadang-kadang kita ketika di sekolahan itu kan ada yang ingatannya cepat, ada ingatannya lemah. Bagaimana kalau ingatannya lemah? Yaitu tidak memenuhi kriteria para perawi hadis. Ats-tsalitsu itu artikan yang artinya atasnya. Ats-tsalitsu yang ketiga tamamul dhabti, sempurna hafalannya. Jadi dia itu memang cepat nangkepnya dia. Wal muradu enggak usah diartikan, nanti di sini ada. Wal muradu bidzalika kaunuhu fil martabatil ulya. Ya, maksudnya itu adalah hafalannya itu memang di puncak derajatnya gitu. Bi ayat buta ma sami'u fi dhihni bi haitsu tamakkana min istihdari ma tasya. Jadi ketika dia mendengar sesuatu itu dia bisa nangkep. Ketika sudah nangkep itu bisa diungkapkan kapanpun ia mau gitu. Fakhrajal mughaffal katsirul khata' wa kharaja aidan khafifud dhab. Apalagi orang yang pelupa itu nggak bakal bisa jadi perawi, banyak salahnya. Misalnya dia bilang la taghdab falakal jannah, dia malah meriwayatkannya itu la taghdab walakan nar misalnya kan begitu. Atau memang seorang perawi berada pada puncak derajat dengan kemampuannya mengingat apa yang dia dengar di hatinya dan dengan arti ia bisa mengedepankan kapan ia mau. Maksudnya mengedepankan itu dia bisa ngomongin langsung kapanpun ia mau, tidak harus mikir lama gitu. Biasanya kan yang lemah hafalan gitu. Jadi maksudnya sempurna hafalan itu ya dia tidak lemah hafalannya, tidak gampang lupa dan tidak banyak salah. Tiga itu ya, tidak lemah hafalannya, tidak pelupa dan tidak banyak salahnya. Ar-rabi'u yang keempat khuluwuhu minasyudzuz. Terbebasnya rawi minasyudzuzi dari keanehan lah gitu aja, keanehan aja enggak apa-apa. Maksudnya apa? Aila yukhalifu dzalika thiqah arjahu minhu minar ruwah. Maksudnya syadz di sini terbebas daripada keanehan itu, seorang perawi itu misalnya merawikan sesuatu, mengabarkan sesuatu itu enggak, ibaratnya tidak menyalahi para perawi lain yang meriwayatkan gitu loh. Jadi misalnya dia meriwayatkan A, terus ada perawi lain yang meriwayatkan, dia lebih kuat hafalannya. Terus dia itu ibaratnya yang meriwayatkan A tadi itu langsung berbeda dengan yang kuat hafalannya tadi. Ya itu misalnya satunya meriwayatkan alhamdulillah, terus yang kuat hafalannya meriwayatkan bismillah. Ya itu nggak boleh gitu. Itu maksudnya di sini kan ya. Al-khamisu khuluhu minal illah. Khuluhu terbebasnya rawi minal illati dari celah. Aila yakuna fil hadits illatun wal illatu wasfun khafiyun yaqdahu fil qabuli wa zahiruhu as-salamatu minhu. Ya, illat itu maksudnya itu celah itu apa? Sifat yang samar yang bisa mencederai diterimanya sebuah hadis. Gitu. Jadi memang hadis itu tidak ada illat dari ciri sifat yang samar yang merusak diterimanya hadis, padahal tersebut kelihatan selamat darinya. Ya maksudnya
misalnya dia meriwayatkan cerita-cerita yang memang aneh gitu, otomatis kan dia itu nambah-nambahi sifat, masih ada sifat-sifat yang mencederai hadis itu. Tadinya hadisnya bernilai sahih, tapi karena ada sebuah ilat itu maka jadinya hadisnya tak sahih lagi gitu. Hukmuhu annahu yuhtaju. Sekarang hukumnya hadis sahih itu apa? Yaitu hukmuhu yaitu yuhtaju bihi, dijadikan hujjan, diartikan ya. Annahu sungguhnya hadis sahih yuhtaju bihi, dijadikan hujjah atau dalil, dijadikan hujjah atau dalil fil aqaidi, dalam hal akidah, wal ahkami, dan hukum-hukum, maksudnya hukum-hukum fikih, wa ghairiha, dan selainnya. Wa yajibu, dan wajib al amalu bihi, mengamalkannya. Kalau kita ketemu hadis sahih itu wajib mengamalkannya, dan bisa dijadikan argumen, bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah dan hukum. Ini sebenarnya hadis sahih ini persyaratan yang ya tadi syaratnya kan yang pertama kan harus sanadnya nyambung, terus apa itu rawinya adil, hafalannya sempurna, tidak ada keanehan-keanehan, terus terbebas dari ilat. Nah, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita apa, mengajarkan apa? Ya misalnya kita tahu berita-berita itu kan. Saya tahu misalnya kalian kelas 10 baik IPS, boys, girls, ataupun MIPA, misalnya ketika dengar status di WA misalnya tentang kejadian demo atau omnibus law, itu kalian semuanya langsung pada percaya aja berita-berita semuanya, baik dari TV, internet, WA, dan lain-lain. Sedangkan kita nggak tahu kualitas yang nyebarin berita itu kayak gimana. Bisa saja mereka juga ahli fitnah, mereka pernah melakukan dosa besar. Makanya kalau kita itu dengar berita, tolong saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Disaring dulu tuh berita, yang nyebarin siapa, ini hoax atau bukan gitu. Jangan kayak gitu terus langsung disebarin, dibuatin status, terus orang ngebuat ini mah jadi dosa. Nanti kalau itu fitnah, kalau itu memang fitnah, kalau itu memang nggak nyata, kalau itu memang buat-buatan, itu kebohongan, kalian akan dapat dosanya. Dan terus sampai hari kiamat nanti. Kalau videonya itu masih ada. Jangan ngira video itu tiba-tiba hilang begitu saja. Yang bisa ngilangin kan itu yang IT yang buat WA, yang buat. Kalau kita bikin video gitu aja, dan video itu diputar terus jadikan fitnah, dosanya kita akan ngalir. Nah begitu juga kalau kita nyebar video begini, video ngaji gitu, terus ada yang muter, ada yang dengerin, kita dapat pahala. Terserah sih pandangan politik kalian mah, saya mah terserah, tapi tolong ingat ya, saring sebelum sharing. Makasih ya. Oke, mari kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa ini tugasnya ini. Udah diakhiri. Carilah contoh hadis sahih di internet. Suruh nyari internet. Dan jelaskan kenapa hadis tersebut disebut hadis sahih. Banyak banget. Yang penting beda dari contoh yang tadi ya. Carilah di mana, apa aja. Ini tulis di lembar kosong di kitab, lalu dikirim di LS. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.